Cinta kasih tanpa pamrih, niat baik, dan keramahan yang universal terhadap semua makhluk hidup. Meta bukan sekedar emosi, melainkan kondisi batin yang dikembangkan melalui latihan dan perhatian pada kebahagiaan orang lain. Sahabat Olen TV, cinta memiliki makna yang mendalam dan kompleks. Beberapa aspek tentang cinta dalam agama Buddha. Meta atau cinta kasih. Dalam agama Buddha, cinta kasih atau meta adalah salah satu dari 4 kualitas batin yang sangat penting kita pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meta atau cinta kasih. Cinta kasih yang tiada syarat dan tidak memiliki pihak yang diberikan kepada semua makhluk. Karuna atau belas kasih. Belas kasih yang diberikan kepada makhluk yang menderita. Mudita, kegembiraan bersama, kebahagiaan bersama yang dirasakan ketika melihat orang lain bahagia. Kemudian UPK. UPK adalah keseimbangan batin yang tidak terganggu oleh perasaan suka ataupun duka. Di sini cinta yang tidak bersyarat. Cinta yang tidak bersyarat adalah cinta yang diberikan kepada tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Cinta ini adalah cinta yang murni dan tidak terkontaminasi oleh keinginan atau nafsu. Mengatasi kemelekatan. Cinta juga dapat sumber kemelekatan jika tidak diatasi dengan benar. Kemelekatan dapat menyebabkan sebuah penderitaan dan menghalangi seseorang mencapai sebuah kebahagiaan. Cinta yang universal. Dalam agama Buddha, cinta universal ini adalah cinta yang diberikan kepada semua makhluk tanpa memandang batas atau sebuah perbedaan. Cinta ini adalah cinta yang tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Di dalam praktik cinta dapat dipraktekkan melalui berbagai cara seperti ada 3 hal. Meditasi meta. Ini mengambil objek meditasi yang bertujuan untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran. Artinya mengembangkan kesadaran akan perasaan dan pikiran kita sendiri serta perasaan dan pikiran orang lain. Dengan demikian, cinta dalam agama Buddha adalah cinta yang tidak bersyarat, universal, dan tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Cinta ini dapat dipraktekkan melalui berbagai cara untuk mencapai kebahagiaan dan mengakhiri sebuah penderitaan. Sebagai contoh kemelekatan yang ada di dalam batin kita yang perlu kita hilangkan dalam batin kita, seperti kekotoran batin yang pertama, kemelekatan pada keinginan sensual, kemelekatan pada objek seksual yang dapat memuaskan keinginan. Yang kedua, kemelekatan pada pandangan, kemelekatan pada pandangan atau pendapat yang dianggap benar, kemelekatan pada aturan dan ritual, kemelekatan pada aturan atau ritual yang dianggap dapat membawa keselamatan, kemelekatan pada doktrin tentang diri, kemelekatan pada doktrin tentang diri yang dianggap benar atau memiliki egois di dalam diri, dan sebagai cinta sebagai kemelekatan. Cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan dan tidak terkendali yang dapat menyebabkan penderitaan di dalam diri. Cinta yang egois. Cinta yang didasarkan pada sebuah keinginan untuk kebutuhan diri sendiri. Cinta yang memiliki. Cinta yang memiliki dan keinginan objek cinta untuk diri sendiri. Dampak kemelekatan ini dapat menyebabkan orang menderita dan menghalangi seseorang mencapai kebahagiaan.
Dampak tersebut ada 3 poin. Yang pertama, mengikat pada siklus penderitaan. Kemelekatan dapat mengikat seseorang pada siklus penderitaan atau yang dikatakan samsara. Yang kedua, menghalangi kesadaran. Menghalangi kesadaran seseorang mencapai kesadaran dan tidak mencapai sebuah kebahagiaan. Yang ketiga, menyebabkan seseorang menderita atau mendapatkan kesedihan. Ketika objek cinta hilang atau tidak disukai dengan keinginan. Untuk mengatasi kemelekatan, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kesadaran, mengurangi keinginan, mengembangkan cinta kasih yang tidak bersyarat dan universal. Jika seseorang bisa mengatasi sebuah kemelekatan dalam dirinya, dapat membantu seseorang tersebut mencapai kesadaran dan kebahagiaan yang didapatkan. Cinta dan penderitaan memiliki hubungan yang kompleks. Berikut adalah beberapa aspek tentang cinta dan penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penderitaan atau disebut dalam agama Buddha adalah dukkha, adalah salah satu konsep utama di dalam agama Buddha. Penderitaan dapat berupa penderitaan fisik yang disebabkan oleh sakit, lapar, atau kelelahan. Penderitaan mental yang disebabkan oleh kesedihan, kecemasan, stres, ketakutan yang bertubi-tubi. Penderitaan spiritual, penderitaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau sebuah kemelekatan. Cinta sebagai sumber penderitaan. Cinta dapat menjadi sumber penderitaan seseorang jika tidak mengetahui dan tidak memahaminya. Yang pertama, cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan dan tidak dikendalikan dapat menyebabkan penderitaan. Kedua, cinta yang egois. Cinta yang didasarkan pada keinginan dan kebutuhan diri sendiri dapat menyebabkan sebuah penderitaan. Yang ketiga, cinta yang memiliki. Cinta yang memiliki dan keinginan untuk suatu objek cinta untuk diri sendiri dapat menyebabkan penderitaan. Untuk mengatasi penderitaan yaitu dengan mengembangkan kesadaran, mengurangi keinginan, mengembangkan cinta kasih, mengikuti jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Mengikuti jalan yang menghindari ekstrim dan kemelekatan di dalam diri. Dan sebagai solusi dari sebuah kemelekatan, cinta tanpa bersyarat. Cinta yang tidak bersyarat dan universal dapat membantu mengurangi penderitaan. Cinta yang mengembangkan empati atau cinta kasih dapat mengembangkan empati kepada orang lain dan memahami perasaan orang lain. Cinta kasih yang membawa kebahagiaan. Cinta kasih dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian hati bagi diri sendiri maupun lingkungan. Sebagai kata penutup dari kesimpulan sebuah cinta atau metta di dalam agama Buddha, ini bisa kita terapkan secara universal dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial di kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Online TV, cinta dapat menjadi sumber kebahagiaan dan penderitaan yang perlu kita pahami bersama. Cinta yang tidak bersyarat secara universal dapat membantu mengurangi penderitaan, membawa kebahagiaan. Cinta kasih yang bijaksana dapat membantu mengembangkan empati kita kepada orang lain, memahami perasaan cinta kepada orang lain. Begitu pula kita perlu memahami sebuah penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Semua orang pasti akan mengalami sebuah penderitaan. Dikala seseorang itu mengalami kesenangan, kebahagiaan, pasti suatu saat akan mengalami yang namanya penderitaan. Karena penderitaan dan kebahagiaan itu seperti botol dan tutup. Di situ ada botol, pasti ada tutupnya. Dan kita harus memahami keduanya. Penderitaan dapat disebabkan oleh sebuah kemelekatan yang didasari keinginan dan ketidaktahuan kita terhadap suatu hal, suatu objek yang belum kita ketemui. Mengatasi penderitaan dapat dilakukan dengan cara
mengembangkan kesadaran, mengurangi keinginan, dan mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Dengan mengembangkan sebuah kesadaran kita, mengembangkan batin kita, mengolah pikiran kita secara positif dengan cara bermeditasi ataupun merenung, introspeksi diri tanpa memihak kepada orang lain. Tentu saja kita belajar di kehidupan masyarakat, di kehidupan sosial, mengetahui sebab dan akibat. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, tentu saja kita harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Setelah kita memahami cinta dan sebuah penderitaan, dikalanya kita harus didampingi dengan rasa pikiran yang bijaksana. Pikiran yang bijaksana dapat membantu mengembangkan sebuah kesadaran dan memahami sifat kehidupan. Kebijaksanaan dapat membantu mengurangi penderitaan dan membawa kebahagiaan. Kebijaksanaan yang bijaksana dapat membantu mengembangkan empati kita dan memahami perasaan orang lain. Hubungan antara cinta, penderitaan, dan kebijaksanaan ini saling berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta dan penderitaan memiliki hubungan yang kompleks, karena cinta dapat menjadi sumber kebahagiaan dan penderitaan. Kebijaksanaan dapat membantu mengatasi penderitaan, membawa kebahagiaan dengan mengembangkan kesadaran cinta kasih kita kepada semua makhluk. Cinta kasih yang bijaksana dapat membantu mengembangkan kebijaksanaan dan mengurangi sebuah penderitaan. Dengan demikian, cinta dan penderitaan kebijaksanaan memiliki hubungan yang sangat erat dan kompleks. Mengembangkan cinta kasih yang bijaksana dan kebijaksanaan dapat membantu mengurangi penderitaan dan akan membawa seseorang mencapai sebuah kebahagiaan. Sekian dan terima kasih, sahabat Online TV.